Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang credit risk, individual loan risk, uh, manajemen resiko. Next. Uh, Perkenalkan, nama saya Mita Nurhaliza dengan NIM 2020 12 11 057 dari akuntansi. Perkenalkan, nama saya Amara Putriyanti dengan NIM 2020 121 1045 dari jurusan akuntansi. Perkenalkan, nama saya Mutiara Ayu Azhara Ramadhani dari NIM 2020 11 11 064. Perkenalkan, saya Sri Hartini dengan NIM 2020 11 11 066. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Amara. Di sini itu untuk halaman pertamanya ada lembaga keuangan FI istimewa karena kemampuannya itu untuk secara efisien mengubah klaim keuangan penabung rumah tangga menjadi klaim yang dikeluarkan untuk perusahaan, individu, dan pemerintah. Kemampuan FI untuk mengevaluasi informasi dan untuk mengontrol dan memantau peminjam memungkinkan untuk mengubah klaim tersebut dibiaya serendah mungkin bagi semua pihak. Next. FI mengubah klaim dari penabung rumah tangga atau dalam bentuk deposito menjadi pinjaman yang diberikan kepada korporasi, ALS, dan pemerintah. FI menerima resiko kredit atas pinjaman ini dengan imbalan pengembalian yang adil cukup untuk menutupi biaya pendanaan atau menutupi biaya pinjaman atau mengeluarkan deposito untuk penabung rumah tangga dan risiko kredit yang terlibat dalam pinjaman. Next. Pengukuran risiko kredit pada pinjaman atau obligasi individu sangat penting jika seorang manajer FL harus, yang pertama, memberi harga pinjaman atau menilai obligasi dengan benar, dan yang kedua, menetapkan dengan tepat batasan jumlah kredit yang diberikan kepada satu peminjam atau kerugian yang dihadapinya menerima dari rekanan tertentu. Manajemen resiko kredit penting bagi manajer FL karena melibatkan penentuan beberapa fitur pinjaman atau instrumen utang, yaitu suku bunga, jatuh tempo kewajiban, agunan, dan perjanjian lainnya. Next. Proyek yang lebih beresiko membutuhkan lebih banyak analisis sebelumnya. Pinjaman disetujui atau instrumen hutang dibeli. Jika analisis resiko kredit tidak tepat, menyamakan tingkat gagal bayar bisa lebih tinggi dan mendorong bank dalam kebangkrutan, khususnya jika pasar kompetitif dan margin rendah. Memang dari satu peminjam besar dapat memiliki dampak signifikan pada nilai dan reputasi banyak orang FI. Next. Misalnya, total exposure bank-bank Amerika Serikat ke WorldCom pada saat bankrupsi pada tahun 2002 lebih dari 700 juta US dollar. Kerugian dari kegagalan tunggal ini mengakibatkan penurunan laba per saham di JP Morgan Chase sebesar 5 sen atau hampir 2%. Pada saat itu, Bank One atau sekarang menjadi bagian dari JP Morgan Chase sebesar 3 sen dan di Bank of America sebesar 5 sen atau 1%.
Begitu pula satu jurusan peristiwa ekonomi dapat menyebabkan kerugian bagi banyak portofolio pinjaman FI. Misalnya pada tahun 2005, badai Katrina dan Rita menghasilkan lebih dari 1,3 miliar kredit macet untuk bank-bank besar beroperasi di daerah yang terkena badai. Dan tentu saja krisis pasar keuangan akhir tahun 2000-an menghasilkan kerugian terkait resiko kredit terbesar yang pernah ada untuk keuangan AS institusi. Kerugian dari jatuhnya nilai instrumen kredit on dan off balance sheet, misalnya hipotek, sekuritas berbasis hipotek, kartu kredit mencapai 2,3 triliun di seluruh dunia, dengan 1,6 triliun berasal dari pinjaman dan aset yang berasal dari lembaga keuangan AS. Lembaga sosial, hanya dalam kuartal pertama tahun 2009, tingkat biaya bersih tahunan pada total pinjaman dan sewa di Bank Amerika Serikat adalah 1,94%, sedikit di bawah 1,95% pada kuartal keempat tahun 2008. Itu adalah biaya bersih kuartalan tertinggi off-rate dalam 25 tahun, di mana institusi yang diasuransikan telah melaporkan data ini. Yang ada topik pembahasan pertama, yaitu credit quality problem. Next. Selama 3 dekade terakhir, kualitas kredit dari banyak pinjaman dan investasi FI, keputusan memiliki daya tarik mendapat banyak perhatian. Pada 1980-an, ada yang luar biasa masalah dengan pinjaman bank negara berkembang atau LDC, serta penghematan dan pinjaman hipotek perumahan dan pertanian bank. Pada awal 1990-an, perhatian beralih untuk masalah pinjaman real estate komersial atau kemana bank, penghematan, dan asuransi perusahaan semuanya terekspos. Obligasi sampah dinilai sebagai spekulatif atau kurang dari sekuritas peringkat investasi oleh lembaga pemeringkat obligasi seperti Moody's atau Standard dan Buruk. Pada akhir 1990-an, kekhawatiran beralih ke pertumbuhan pesat di kualitas pinjaman mobil dan kartu kredit, serta penurunan kualitas komersial standar pinjaman karena tunggakan pinjaman mulai meningkat. Pada akhir 1990-an dan awal tahun 2000-an, perhatian terfokus pada masalah dengan perusahaan telekomunikasi, perusahaan teknologi baru, dan berbagai negara berdaulat, termasuk di berbagai negara, yaitu Argentina, Brazil, Rusia, dan Korea Selatan. Terlepas dari masalah kredit ini, kualitas kredit sebagian besar FI membaik sepanjang tahun 1990-an. Misalnya, untuk bank komersial yang diasuransikan FDIC, yaitu rasio kredit bermasalah terhadap aset menurun secara signifikan dari tahun 1992 sampai dengan tahun 2000. Gambar di atas merupakan aset bermasalah dari tahun 1984 sampai dengan tahun 2004. Persentase tertinggi yaitu 9 di tahun 2010. Next. Resesi ekonomi Amerika Serikat di awal tahun 2000-an menyebabkan pembalikan tren ini sebagai tingkat kredit bermasalah meningkat, terutama pada komersial dan industri pinjaman K dan I. Namun, non-performance kredit pada semua kategori masih berada di bawah dari awal tahun 1990-an, ketika ekonomi Amerika Serikat membaik pada pertengahan tahun 2000-an. Non-per membentuk tingkat pinjaman jatuh. Namun,
tunggakan hipotek, terutama pada subprime hipotek, melonjak pada kuartal terakhir tahun 2006 dan sepanjang tahun 2007. Sebagai pemilik rumah yang telah meregangkan diri secara finansial untuk membeli rumah atau membiayai kembali hipotek di awal tahun 2000-an tertinggal dalam pembayaran pinjaman mereka. Masalah di pasar hipotek terus meningkat karena jumlah penyitaan mencapai rekor 1,5 juta di 6 bulan pertama tahun 2009, pinjaman real estate bermasalah mencapai tingkat yang lebih tinggi dari yang terlihat pada tahun 1980-an. Masalah di pasar hipotek menyebar ke sektor lain, demikian juga pada tahun 2008, pengajuan kebangkrutan konsumen naik menjadi 1,6 juta, naik dari 840 pada tahun 2007 dan 602.000 pada tahun 2006. Kerugian pinjaman usaha juga terus meningkat. Misalnya, kapan Chrysler mengalami kebangkrutan pada bulan Mei tahun 2009 berutang bank termasuk Citigroup dan JP Morgan Chase senilai 6,9 miliar. Rencana Presiden Obama untuk memotong kebangkrutan Chrysler itu menjadi 1 miliar untuk kerugian bank sebesar 5,9 miliar. Bank akhirnya sadar 33 sen dolar untuk pinjaman ini, kerugian sebesar 4,6 miliar. Sebagai ekonomi Amerika Serikat perlahan pulih pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2015, suku bunga pinjaman bermasalah turun tipis tapi tetap saja pada tingkat yang lebih tinggi daripada yang terlihat selama sebagian besar periode 30 tahun. Di sini terdapat types of loans, yaitu yang pertama ada commercial dan industrial loans, yang kedua ada real estate loans, yang ketiga ada individual loans, dan yang terakhir other loans. Next. Pokok pembahasan pertama yaitu commercial dan industrial loans. Pada tabel di atas, menyamarkan banyak heterogenitas dalam portofolio pinjaman komersial dan industri. Memang pinjaman komersial dapat dilakukan dalam jangka waktu sesingkat beberapa minggu hingga 8 tahun atau lebih. Di situ di tabel tersebut terdapat total loans-nya senilai 8,108,3 100%. Terus ada CNI, real estate, individual, dan other. Next. Secara tradisional, pinjaman komersial jangka pendek dengan jatuh tempo awal 1 tahun atau kurang digunakan untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan dan kebutuhan pendanaan jangka pendek lainnya. Sedangkan pinjaman komersial jangka panjang digunakan untuk membiayai kebutuhan kredit yang melampaui 1 tahun, seperti pembelian aset real atau mesin, biaya usaha baru, dan peningkatan modal kerja yang permanen. Next. Mereka dapat dibuat dalam jumlah yang sangat kecil, seperti 100.000 untuk usaha kecil atau dalam paket besar sebesar 10 juta atau lebih untuk perusahaan besar. Pinjaman KDNI yang besar sering disindikasikan. Pinjaman sindikasi diberikan oleh sekelompok FI sebagai lawan dari pemberian pinjaman tunggal. Pinjaman sindikasi disusun oleh FI utama atau agen dan peminjam setelah persyaratan tarif, biaya, dan perjanjian ditetapkan. Sebagian besar dijual ke FI lain. Selain itu, pinjaman K dan L dapat dijamin atau tanpa jaminan. Loan yang dijamin atau biasanya pinjaman yang didukung aset tertentu dari peminjam.
Next. Jika peminjam gagal bayar, pemberi pinjaman memiliki hak gadai atau klaim pertama atas aset tersebut. Hutang yang dijamin adalah senior dari peminjam tanpa jaminan atau hutang senior yang hanya memiliki klaim umum atas aset peminjam jika terjadi gagal bayar. Seperti yang akan kami jelaskan nanti, biasanya ada trade-off antara jaminan atau dukungan agunan dari pinjaman dan suku bunga pinjaman atau premi resiko yang dikenakan oleh pemberi pinjaman atas pinjaman. Next. Yang kedua, terdapat real estate loans, yaitu pinjaman real estate, terutama pinjaman hipotek dan beberapa pinjaman ekuitas rumah bergulir atau sekitar 12% dari portofolio pinjaman real estate pada bulan Maret tahun 2015. Kami menunjukkan distribusi utang hipotek untuk bank-bank Amerika Serikat pada tahun 2015 dalam tabel 1 untuk bank atau serta penghematan hipotek perumahan masih merupakan komponen terbesar dari portofolio pinjaman real estate, 55,8% pada tahun 2015. Next. Di sini terdapat 1 to 4 family residence, terus ada multifamily residence, komersial, dan farm. Kalau dijumlahkan semua totalnya mencapai 100%. Next. Pinjaman K dan L, karakteristik pinjaman hipotek perumahan sangat berbeda. Ciri-ciri tersebut antara lain besarnya pinjaman, rasio pinjaman terhadap properti harga, yaitu rasio harga pinjaman atau nilai pinjaman, dan jatuh tempo hipotek. Karakteristik penting lainnya adalah tingkat bunga hipotek atau komitmen dan biaya pungutan atas pinjaman, seperti komisi, diskon, dan poin yang dibayarkan oleh peminjam untuk mendapatkan pinjaman. Selain itu, tingkat hipotek berbeda untuk apakah hipotek memiliki suku bunga tetap atau mengambang, juga disebut disesuaikan kecepatan. Next. Hipotek dengan tarif yang dapat disesuaikan atau ARM memiliki tarif kontraktualnya secara berkala disesuaikan dengan beberapa indeks pasar seperti tingkat T-bill 1 tahun, proporsi dari hipotek suku bunga tetap ke ARM dalam portofolio F1 bervariasi dengan siklus suku bunga. Di dalam periode suku bunga rendah, peminjam lebih memilih hipotek dengan suku bunga tetap daripada suku bunga yang dapat disesuaikan. Sebagai akibatnya, proporsi ARM terhadap hipotek dengan suku bunga tetap sangat bervariasi siklus tarif. Next. Pada gambar di atas, dapat diperhatikan perilaku ARM pada satu suku bunga terkini, siklus tahun 1999 hingga tahun 2007. Ketika suku bunga ARM naik, lalu turun, lalu naik, dan jatuh lagi. Perhatikan juga bahwa ARM hampir tidak ada pada akhir tahun 2008 dan tahun 2009. Pemerintahan federal dalam upaya untuk merangsang pasar perumahan yang hancur, mengambil tindakan yang menurunkan tingkat hipotek tetap ke posisi terendah dalam sejarah. Next. Harga tetap pada tingkat ini sangat rendah hingga tahun 2015. Dengan demikian, pangsa ARM terhadap total hipotek ditutup dengan rendah juga. Ringkasan kontrak utama ketentuan hipotek suku bunga tetap konvensional pada tahun 2015. Pembeli rumah menaikkan rata-rata sebesar 77,2% dari nilai rumah baru mereka dengan meminjam melalui pinjaman hipotek.
Tarif yang dikenakan pada pinjaman rata-rata tetap pada posisi terendah dalam sejarah, yaitu 3,80%, dan pemberian pinjaman pengukur mengenakan biaya tambahan 1,10% untuk proses hipotek. Next. Pokok pembahasan ketiga yaitu individual loans. Jenis utama lainnya adalah pinjaman individu atau konsumen, seperti pribadi dan mobil pinjaman, bank komersial, perusahaan pembiayaan, pengecer, lembaga tabungan serikat kredit, dan perusahaan minyak juga menyediakan pembiayaan pinjaman konsumen melalui kredit, seperti Visa, Mastercard, dan kartu kredit eksklusif yang dikeluarkan oleh Sears dan AT&T. Transaksi kartu kredit biasanya harus disahkan oleh bank pemegang kartu. Next. Di atas itu terdapat kredit insurance, total payment volume, dan market share pada tahun 2015. Di kredit issuer juga terdapat American Express, JP Morgan Chase, Bank of America, Capital One Financial, dan Citigroup. Verifikasi kualitas kredit yang memuaskan pada setiap transaksi. 5 kredit terbesar, penerbit kartu, dan saldo terutangnya pada tahun 2015 disajikan dalam tabel di atas. Bersama kelima penerbit kartu kredit ini memegang saham lebih dari 75% dari seluruh saldo terutang. Next. Pada tabel tersebut, terdapat revolving dan non-revolving. Kedua kelas utama pinjaman konsumen di bank-bank Amerika Serikat. Terbesar kelas pinjaman adalah pinjaman konsumen non-revolving, yaitu senilai 73,6%. Meliputi baru dan pinjaman mobil bekas, pinjaman rumah mobil, dan pinjaman konsumen jangka tetap, seperti pinjaman pribadi 24 bulan. Kelas utama lain dari pinjaman konsumen adalah pinjaman bergulir senilai 26,4%, seperti utang kartu kredit. Dengan pinjaman bergulir, peminjam memiliki batas kredit untuk menarik serta membayar kembali, hingga maksimum selama masa pakai kontrak kredit. Next. Dalam beberapa tahun terakhir, bank menghadapi tingkat biaya antara 4 dan 8% dari saldo pinjaman kartu kredit mereka. Perhatikan khususnya bahwa pada bulan Oktober tahun 2005, Undang-Undang Reformasi Kepailitan ditandatangani menjadi undang-undang. Tindakan ini membuatnya lebih sulit bagi konsumen untuk menyatakan pailit. Akibatnya terjadi lonjakan kasus kebangkrutan di musim panas dan awal musim gugur pada tahun 2005, tepat sebelum peraturan baru mulai berlaku. Akibatnya, bank melihat lonjakan tagihan kartu kredit. Next. Pada bab selanjutnya akan dibacakan oleh Mita Nurhaliza. Selanjutnya ada calculating the return on a loan, yaitu menghitung pengembalian pinjaman. Next. Menghitung pengembalian pinjaman itu elemen penting dalam proses manajemen kredit setelah keputusan untuk memberikan pinjaman dibuat, adalah penetapan di harganya. Ini termasuk penyesuaian untuk resiko kredit yang dirasakan atau resiko gagal bayar peminjam serta biaya dan agunan yang mendukung pinjaman. Bagian ini menunjukkan satu metode yang digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman, yaitu traditional
pendekatan pengembalian aset. Meskipun kami mendemonstrasikan perhitungan pengembalian menggunakan contoh pinjaman komersial dan industri, teknik ini juga dapat digunakan untuk menghitung pengembalian pinjaman lain seperti kartu kredit atau pinjaman hipotek. Lembaga keuangan telah mengembangkan program penentuan harga hubungan yang menawarkan harga bagi nasabah berdasarkan jumlah total layanan berbasis biaya yang digunakan dan investasi yang dimiliki di lembaga keuangan. Penetapan harga hubungan berbeda dengan penetapan harga transaksi yang lebih tradisional, di mana pelanggan membayar tarif yang ditetapkan untuk suatu layanan terlepas dari jumlah total bisnis non pinjaman lain yang dilakukan dengan lembaga keuangan. Next. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan secara kontrak. Uraian pinjaman sebelumnya memperjelas bahwa sejumlah faktor mempengaruhi pengembalian yang dijanjikan yang dicapai lembaga keuangan pada jumlah pinjaman aset dolar tertentu. Faktor-faktor ini termasuk ya sebagai berikut. Yang pertama itu tingkat bunga pinjaman, yang kedua setiap biaya yang berkaitan dengan pinjaman, yang ketiga premi risiko kredit atas pinjaman, yang keempat jaminan pinjaman, dan yang kelima persyaratan harga lainnya, terutama saldo kompensasi dan persyaratan cadangan. Next. Oke, mari kita perhatikan contoh bagaimana menghitung keuntungan yang dijanjikan atas pinjaman. Misalkan FI membuat pinjaman 1 tahun senilai 1 juta dolar. Suku bunga pinjaman ditetapkan sebagai berikut. Suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan biaya modal rata-rata tertimbang FI atau biaya dana marginalnya, seperti tarif surat berharga komersial, tarif dana federal, atau LIBOR. Kurs penawaran antar bank London, yang merupakan kurs pinjaman dolar bank dengan jatuh tempo tertentu di pasar lepas pantai atau euro dolar. Pusat pasar euro dolar di London awalnya sebagian besar pinjaman bisnis tingkat variabel terkait dengan tingkat dana Fed di Amerika Serikat. Namun pertumbuhan yang luar biasa dari pasar euro dolar telah mengakibatkan LIBOR menjadi tingkat standar di mana suku bunga pinjaman ini sekarang dihargai. Misalnya, pasar kertas komersial di Amerika Serikat sekarang mengutip tarif sebagai spread atas tarif LIBOR daripada tarif tagihan Treasury. Suku bunga LIBOR lebih tinggi menghasilkan biaya pinjaman yang lebih tinggi untuk bisnis, sementara suku bunga yang lebih rendah dapat membuat lembaga keuangan ragu untuk meminjamkan. Selain itu, selain pinjaman bisnis, beberapa obligasi dan swap suku bunga juga menggunakan LIBOR sebagai tolak ukurnya. Kotak After the Crisis yang membahas bagaimana beberapa bank besar mengaku bersalah dan menyelesaikan tuntutan pidana terkait dengan manipulasi tingkat LIBOR selama krisis keuangan. Karena penggunaan LIBOR yang ekstensi sebagai tarif dasar pada menyebabkan redistribusi besar-besaran sumber daya, selain pemerintah Kanada, Departemen Kehakiman Amerika Serikat, serta pejabat di Swiss dan Inggris terlibat dalam penyidikan tersebut. Sebagaimana dinyatakan dalam kotak pada bulan Mei 2012, lima bank yaitu Citigroup, JP Morgan, Barclays, RBS, dan UBS mengaku bersalah atas tuntutan pidana
dan setuju untuk membayar denda senilai 5,6 miliar dolar karena manipulasi tingkat LIBOR. Sebagai alternatif, suku bunga pinjaman dasar dapat mencerminkan suku bunga dasar pinjaman. Suku bunga paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka panjang, sedangkan suku bunga Fed dan suku bunga LIBOR paling sering digunakan untuk menentukan harga pinjaman jangka pendek. Secara tradisional, tarif utama adalah tarif yang dibebankan kepada pelanggan, FI dengan risiko paling rendah. Sekarang ini lebih merupakan tarif dasar di mana premi risiko positif atau negatif bisa ditambahkan. Dengan kata lain, peminjam terbaik dan terbesar sekarang umumnya membayar di bawah tarif prima agar dapat bersaing dengan pasar kertas komersial. Next. Selanjutnya ada biaya langsung dan tidak langsung yang berkaitan dengan pinjaman umumnya terbagi dalam 3 kategori. Yang pertama adalah biaya originasi pinjaman dibebankan kepada peminjam untuk memproses aplikasi. Yang kedua itu ada persyaratan saldo kompensasi untuk disimpan sebagai deposito umumnya tanpa bunga. Yaitu saldo kompensasi adalah persentase pinjaman yang tidak dapat digunakan secara aktif oleh peminjam untuk pengeluaran. Sebaliknya, saldo ini harus disimpan di FI. Misalnya, seorang peminjam menghadapi persyaratan saldo kompensasi 10% untuk pinjaman sebesar $100 harus menetapkan $10 sebagai deposit biasanya pada giro dengan FI dan hanya dapat menggunakan $90 dari $100 yang dipinjam. Persyaratan ini menaikkan biaya efektif pinjaman untuk peminjam karena kurang dari jumlah pinjaman penuh. Sebenarnya dapat digunakan oleh peminjam dan suku bunga simpanan yang diperoleh dari saldo kompensasi kurang dari suku bunga pinjaman. Dengan demikian, persyaratan saldo kompensasi bertindak sebagai sumber tambahan pengembalian pinjaman untuk lembaga keuangan. Selanjutnya yang ketiga ada persyaratan cadangan yang dikenakan oleh Federal Reserve pada giro FI, khususnya lembaga penyimpanan termasuk saldo kompensasi. Meskipun resiko kredit mungkin merupakan faktor paling penting yang pada akhirnya mempengaruhi pengembalian pinjaman, faktor-faktor lain ini tidak boleh diabaikan oleh manajer lembaga keuangan dalam mengevaluasi profitabilitas dan resiko pinjaman. Memang lembaga keuangan dapat mengkompensasi resiko kredit yang tinggi dalam beberapa cara selain membebankan suku bunga eksplisit yang lebih tinggi atau premi risiko atas pinjaman atau membatasi jumlah kredit yang tersedia. Cara khusus, biaya yang lebih tinggi, saldo kompensasi yang tinggi, dan dukungan agunan yang meningkat, semuanya menawarkan metode implisit dan tidak langsung untuk mengkompensasi lembaga keuangan atas risiko pinjaman. Pengembalian kotor pinjaman yang dijanjikan secara kontraktual, dolar yang dipinjamkan atau ROA per dolar yang dipinjamkan sama dengan next sama dengan pengembalian pinjaman yang dijanjikan yang disetujui oleh peminjaman dan pemberi pinjaman termasuk fitur suku bunga pinjaman dan non suku bunga seperti biaya. Pengembalian pinjaman yang dijanjikan bagaimanapun mungkin berbeda dari yang diharapkan dan memang pengembalian pinjaman yang sebenarnya karena risiko gagal bayar. Risiko gagal bayar biasanya ada pada tingkat tertentu di semua pinjaman. Resiko awal adalah resiko
bahwa peminjam tidak dapat atau tidak mau memenuhi persyaratan yang dijanjikan dalam kontrak pinjaman. Dan risiko gagal bayar biasanya ada pada tingkat tertentu di semua pinjaman. Next. Jadi pada saat pinjaman dilakukan, pengembalian yang diharapkan per dolar yang dipinjamkan terkait dengan pengembalian yang dijanjikan sebagai berikut. Di mana AP adalah probabilitas pelunasan penuh pinjaman sehingga lembaga keuangan menerima pokok dan bunga seperti yang dijanjikan. Dan 1 min P adalah probabilitas default di mana FI tidak menerima apapun yaitu 0. Mengatur ulang persamaan ini kita mendapatkan rumus IR sama dengan P 1 plus K 1 plus K dikurang 1. Sejauh itu P kurang dari 1. Ini berarti manajemen FI harus menetapkan premi risiko cukup tinggi untuk mengkompensasi risiko dan mengakui bahwa penetapan premi risiko tinggi serta biaya dan tarif dasar yang tinggi sebenarnya dapat mengurangi kemungkinan pembayaran kembali. Karena biaya dan suku bunga pinjaman meningkat, kemungkinan peminjam membayar pengembalian yang dijanjikan dapat menurun. Akibatnya, lembaga keuangan biasanya harus mengendalikan risiko kredit dalam 2 dimensi harga. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Sri. Selanjutnya ada retail versus wholesale credit decision. Di sini di bab ini akan membahas tentang retail dan wholesale. Next slide. Yang pertama ada retail, karena ukuran dolar pinjaman yang kecil dalam konteks keseluruhan portofolio aset LK dan biaya yang lebih tinggi untuk mengumpulkan informasi tentang peminjam rumah tangga atau konsumen pinjaman, sebagian besar keputusan pinjaman yang dibuat di tingkat retail cenderung keputusan menerima atau menolak. Next slide. Terlepas dari resiko kredit mereka, peminjam yang diterima sering dikenai biaya suku bunga yang sama dan dengan implikasi premi resiko kredit yang sama. Misalnya, seorang individu yang meminjam dari serikat kredit untuk membiayai pembelian Rolls-Royce, kemungkinan akan dikenakan tarif pinjaman mobil yang sama dengan individu yang kurang kaya meminjam dari kredit itu untuk membiayai pembelian Honda. Next. Dalam terminologi keuangan, pelanggan retail atau peminjam konsumen lebih cenderung dipilah atau dijatah oleh pembatasan kuantitas pinjaman daripada perbedaan harga atau suku bunga. Artinya, pada tingkat retail, LK mengendalikan risiko kreditnya dengan penjatahan kredit, bukan dengan penggunaan kisaran suku bunga atau harga. Dengan demikian, FI dapat menawarkan individu kaya pinjaman hingga 80.000, sementara LK yang sama mungkin menawarkan pinjaman kepada individu yang kurang kaya hingga 20.000 dolar dengan tingkat bunga yang sama. Next. Pinjaman hipotek perumahan menyediakan ide lainnya. Sementara dua peminjam dapat diterima untuk pinjaman hipotek. Cara FI membedakan mereka yaitu menurut rasio pinjaman terhadap nilai jumlahnya. FI bersedia meminjamkan relatif terhadap nilai pasar dari rumah yang diperoleh, lebih tepatnya daripada dengan menetapkan tingkat hipotek yang berbeda. Next. Selanjutnya ada wholesale. Berbeda dengan tingkat eceran, pada tingkat grosir
CNI, LK menggunakan kedua suku bunga tersebut dan kuantitas kredit untuk mengendalikan risiko kredit. Jadi ketika LK mengutip suku bunga dasar pinjaman kepada peminjam CNI, peminjam dengan risiko lebih rendah dapat dikenakan suku bunga pinjaman, yaitu suku bunga dasar pinjaman, yaitu FI kurang dari 0. Peminjam beresiko tinggi dikenakan markup atau kenaikan harga, sedangkan suku bunga utama yaitu atau premi risiko kredit gagal bayar yaitu FI lebih dari 0. Untuk mengkompensasikan FI untuk risiko kredit tambahan yang terlibat. Next. Selama mereka dikompensasi dengan suku bunga yang cukup tinggi atau kredit premi risiko pada rentang permintaan kredit tertentu, LK mungkin bersedia meminjamkan dana untuk peminjam grosir berisiko tinggi. Namun, seperti yang telah dibahas sebelumnya, kenaikan suku bunga pinjaman dapat menurunkan probabilitas bahwa peminjam akan membayar pinjaman yang dijanjikan. Misalnya, seorang peminjam yang dikenai biaya 15% untuk sebuah pinjaman suku bunga utama sebesar 6% ditambah premi risiko kredit sebesar 9%. Mungkin dapat melakukan pembayaran pinjaman yang dijanjikan hanya dengan menggunakan dana tersebut untuk diinvestasikan dalam investasi beresiko tinggi dengan sedikit peluang untuk mendapatkan hasil yang besar. Next. Menurut definisi, proyek beresiko tinggi memiliki probabilitas yang relatif tinggi bahwa mereka akan gagal mewujudkan hasil yang besar. Jika hasil besar tidak terwujud, peminjam mungkin harus gagal membayar pinjaman. Di dalam kasus ekstrim, FI tidak menerima bunga dan biaya yang dijanjikan atas pinjaman maupun kepala sekolah asli yang dipinjamkan. Hal ini menunjukkan bahwa suku bunga kontraktual sangat tinggi. Biaya pinjaman sebenarnya dapat mengurangi pengembalian pinjaman yang diharapkan LK karena tinggi suku bunga mendorong peminjam untuk berinvestasi dalam proyek risiko. Sebagai alternatif, hanya peminjam yang bermaksud menggunakan dana pinjaman untuk berinvestasi dalam proyek berisiko tinggi atau peminjam berisiko tinggi mungkin tertarik untuk meminjam dari LK dengan suku bunga tinggi. Peminjam berisiko rendah keluar dari kumpulan peminjam potensial yang pada tingkat suku bunga tinggi. Ini menurunkan kualitas rata-rata kumpulan peminjam potensial. Next. Pada suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual yang sangat rendah, peminjam tidak perlu mengambil risiko tinggi dalam penggunaan dana mereka dan mereka yang memiliki proyek investasi yang relatif aman menggunakan pembiayaan FI. Seiring kenaikan suku bunga, peminjam dengan proyek berisiko rendah dan pengembalian rendah tidak lagi merasa menguntungkan untuk peminjam dari LK dan keluar dari kumpulan calon peminjam. Next. Kemudian, peminjam dapat mengalihkan penggunaan dana pinjaman mereka ke proyek investasi berisiko tinggi untuk memiliki peluang kecil untuk dapat melunasi pinjaman. Dari gambar sebelumnya, ketika suku bunga naik di atas 8%, pengembalian tambahan yang diperoleh oleh FI melalui suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual lebih tinggi semakin diimbangi oleh probabilitas pembayaran pinjaman yang lebih rendah. Dengan kata lain, karena potensi peningkatan kemungkinan gagal bayar ketika suku bunga peminjaman yang dijanjikan secara kontraktual
secara kontrak tinggi. LK menagih grosir suku bunga pinjaman peminjam di wilayah 9 hingga 14% dapat memperoleh pengembalian yang diharapkan lebih rendah daripada FA yang mengenakan biaya 8%. Next. Selanjutnya yaitu ada hubungan antara tingkat suku bunga yang dijanjikan secara kontraktual dan pengembalian pinjaman yang diharapkan menunjukkan bahwa di luar tingkat suku bunga tertentu mungkin yang terbaik bagi LK untuk memberi kredit dan pada pinjaman grosirnya, yaitu tidak memberikan pinjaman atau membuat lebih sedikit peminjam daripada mencari penjatahan berdasarkan harga atau dengan membebankan premi yang lebih tinggi dan berisiko lebih tinggi kepada peminjam. LK dapat menetapkan batas atas jumlah yang bersedia dipinjamkan untuk memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dari peminjam. Dari konteks gambar sebelumnya, peminjam dapat dikenakan suku bunga hingga 8% dengan peminjam yang paling berisiko juga menghadapi batasan atau platform yang lebih ketat atas jumlah yang mereka dapat meminjam dengan tingkat bunga tertentu. Next. Selanjutnya yaitu akan dibacakan oleh Mutiara Ayu. Selanjutnya ada measurement of credit risk. Untuk mengkalibrasi ekspor risiko gagal kredit dan keputusan investasi, untuk nilai exposure risiko kredit dalam pengaturan kontrak di luar neraca secara komitmen pinjaman manajer FI perlu mengukur kemungkinan gagal bayar peminjaman. Kemampuan untuk melakukan ini sangat bergantung pada jumlah informasi yang dimiliki LK tentang peminjam. Di tingkat retail, banyak informasi yang perlu dikumpulkan secara internal atau dibeli
dari agen kredit eksternal. Pada tingkat grosir, sumber informasi ini didukung oleh informasi yang tersedia untuk umum, seperti laporan akuntansi bersertifikat, harga saham dan obligasi, dan laporan analisis. Jadi untuk perusahaan publik, lebih banyak informasi yang dihasilkan dan tersedia untuk LK daripada yang tersedia untuk toko sudut pemilik tunggal yang kecil. Ketersediaan yang mendapatkan informasi bersama dengan biaya rata-rata yang lebih rendah untuk mengumpulkan informasi tersebut memungkinkan LK untuk menggunakan metode yang lebih canggih dan biasanya lebih kuantitatif dalam penilaian probabilitas prestasi untuk pinjaman besar dibandingkan dengan peminjam kecil. Namun kemajuan teknologi dan pengumpulan informasi membuat penilaian kuantitatif terhadap peminjaman lebih kecil semakin lebih layak dan lebih murah. Pada prinsipnya, LK dapat menggunakan metode dan model yang sangat mirip untuk menilai probabilitas gagal bayar obligasi dan peminjam. Meskipun peminjam cenderung melibatkan lebih sedikit pemberi pinjaman kepada peminjaman tunggal manapun dibandingkan dengan banyak pemegang obligasi. Pada dasarnya, pinjaman dan obligasi adalah kontrak yang menjaminkan pembayaran tetap atau diindeks secara berkala di masa depan. Pinjaman dan obligasi berdiri di depan pemegang kuantitas perusahaan peminjaman dalam hal prioritas klaim mereka jika terjadi kesalahan dan obligasi, seperti pinjaman termasuk perjanjian yang membatasi atau mendorong sebagai tindakan yang meningkatkan kemungkinan pembayaran kembali. Perjanjian dapat mencangkup batasan pada jenis dan jumlah utang baru, investasi, dan penjualan aset yang dapat dilakukan oleh peminjaman selama peminjaman atau obligasi sebelum dilunasi. Peminjaman keuangan yang sering dikenakan membatasi perubahan rasio keuangan peminjaman seperti rasio leverage atau rasio lancar. Misalnya, perjanjian pembatasan umum yang disertakan dalam banyak kontrak obligasi dan pinjaman membatasi jumlah dividen yang dapat dibayarkan perusahaan kepada pemegang ekuitasnya. Jenisnya, untuk setiap arus kas tertentu, pembayaran dividen yang tinggi pada pemegang saham berarti lebih sedikit yang tersedia untuk pembayaran lebih kepada pemegang obligasi dan pemberi pinjaman. Selain itu, imbalan hal obligasi seperti suku biaya pinjaman grosir biasanya mencerminkan premi risiko yang bervariasi dengan persepsi kualitas kredit, peminjaman dan agunan atau dukungan keamanan utang. Mengingatkan hal ini, LK dapat menggunakan banyak model berikut untuk menganalisis probabilitas risiko gagal bayar, baik dalam membuat keputusan pemberian pinjaman atau saat mempertimbangkan untuk berinvestasi pada obligasi korporasi yang ditawarkan lebih baik secara publik maupun pribadi. Selanjutnya ada model risiko default. Ekonom, analisis, dan manajer FI telah menggunakan banyak metode berbeda untuk menilai risiko gagal bayar atas pinjaman dan obligasi. Ini bervariasi dari yang relatif kualitatif hingga model yang sangat kuantitatif. Banyak dari model ini menggunakan ide dan teknik yang mirip dengan model risiko pasar. Next-nya ada model kualitatif. FI manager harus mengumpulkan informasi dari sumber pribadi seperti kredit dan deposito,
file atau membeli informasi tersebut dari sumber eksternal seperti peringatan kredit agensi. Informasi ini membantu manajer membuat penilaian berdasarkan informasi tentang kemungkinan gagal bayar peminjam dan memberi harga pinjaman atau utang yang dengan benar. Secara umum, jumlah informasi yang berkumpul bervariasi dengan ukuran potensi paparan utang dan biaya penagihan. Namun sejumlah faktor kunci masuk ke dalam keputusan kredit. Yang pertama, faktor khusus peminjam, yaitu idiosinkratik untuk peminjam individu. Yang kedua, ada faktor spesifik pasar yang memiliki dampak pada semua pinjaman pada saat keputusan kredit. Selanjutnya ada faktor khusus peminjaman. Yang pertama ada reputasi. Reputasi peminjaman melibatkan sejarah peminjaman dari pemohon kredit. Jika seiring waktu peminjaman telah membangun reputasi untuk pelunasan yang cepat pada waktu, hal ini meningkatkan daya tarik pemohon terhadap FI. Hubungan pelaksanaan jangka panjang antara peminjam dan pemberi pinjaman membentuk implisit kontrak mengenai peminjaman dan pembayaran kembali yang melampaui kontrak formal. Kontrak hukum eksplisit yang mendasari hubungan peminjaman pemberi pinjam. Pentingnya reputasi yang hanya dapat digunakan dari waktu ke waktu memulai pembayaran kembali dan perilaku yang diamati. Alasan penawaran umum perdana sekuritas utang oleh perusahaan kecil ataupun hasil yang lebih tinggi daripada penawaran perusahaan yang lebih tua ataupun lebih berpengalaman. Yang kedua ada manfaat, leverage atau struktur modal pinjaman, rasio utang terhadap ekuitas mempengaruhi kemungkinan gagal bayar karena jumlah utang yang lebih besar, seperti obligasi dan pinjaman. Peminjam biaya bunga pinjaman dan menimbulkan klaim yang signifikan atas peminjaman tersebut. Arus kas. Rasio utang yang lebih signifikan atas pinjaman lebih rendah mungkin tidak berdampak signifikan terhadap probabilitas pembayaran utang. Yang ketiga ada volatilitas penghasilan. Seperti leverage atau pendapatan yang sangat fluktuatif, meningkat probabilitas bahwa pinjaman tidak dapat memenuhi bunga tetap dan bunga pokok untuk setiap struktur modal. Namun konsekuensinya perusahaan baru dan perusahaan berteknologi tinggi, industri dengan varian pendapatan yang tinggi dan dari waktu ke waktu adalah risiko kredit yang kurang menarik dibandingkan yang memiliki riwayat pendapatan yang panjang dan stabil. Yang terakhir ada jaminan. Fitur utama dalam keputusan pemberi pinjaman dan penentuan harga pinjaman adalah tingkat anggunan atau aset yang mendukung keamanan pinjaman. Banyak pinjaman dan obligasi didukung oleh aset tertentu. Jika pinjaman gagal membayar kewajiban, obligasi hipotek memberikan klaim pertama kepada pemegang obligasi atas beberapa bagian tertentu seperti peminjaman, biasanya mesin atau bangunan. Next. Lalu selanjutnya ada faktor spesifik pasar. Yang pertama, siklus bisnis. Posisi perekonomian dalam fase siklus bisnis adalah sangat penting bagi FI dalam menilai kemungkinan gagal bayar peminjam. Misalnya, selama resesi perusahaan di sektor barang peminjam di sektor barang peminjam tahan lama. Konsumen yang berproduksi mobil, SMRI atau rumah
lebih buruk dibandingkan dengan barang-barang yang tahan lama sektor penghasilan sandang dan pangan. Lalu ada tingkat suku bunga. Suku bunga yang tinggi menunjukkan tingkat kebijakan moneter yang ketat oleh Federal Reserve. LK tidak hanya mencari dana untuk membiayai pinjaman mereka, keputusan lebih langka dan lebih mahal, tetapi juga harus mengakui minat yang tinggi untuk suku bunga berkorelasi dengan risiko kredit yang lebih tinggi secara umum. Next, ada risiko kuantitatif. Yang pertama ada model penilaian kredit. Model penilaian kredit adalah model kuantitatif yang menggunakan karakteristik peminjaman yang diamati baik untuk menggunakan sektor yang mewakili probabilitas harga barang pemohon atau untuk mengurutkan pinjaman ke dalam resiko gagal bayar yang berbeda dengan memilih dan menggabungkan karakteristik peminjaman ekonomi dan keuangan yang berbeda. Seseorang manajer LK dapat mampu untuk yang pertama menetapkan secara numerik faktor mana yang penting dalam menjelaskan risiko gagal bayar. Yang kedua, evaluasi tingkat relatif dan pentingnya faktor-faktor. Yang ketiga, ada meningkatkan penetipan harga dan risiko gagal bayar. Yang keempat, ada lebih mampu menyaring pelamar pinjaman buruk. Yang kelima, ada berada pada posisi yang lebih baik untuk menghitung cadangan yang diperlukan untuk memenuhi kerugian pinjaman yang diharapkan di masa depan. Rasio seperti rasio utang, ekuitas biasanya merupakan faktor kunci setelah data diidentifikasi. Teknik statistik mengkuantifikasi atau sektor probabilitas resiko default atau resiko default klasifikasi. Model penilaian kredit mencakup 3 jenis, yaitu model probabilitas linier, yang kedua ada model logit, yang ketiga ada analisis diskriminan linier. Next. Lalu ada model probabilitas linier dan model logit. Model probabilitas linier menggunakan data masa lalu seperti rasio keuangan sebagai masukan ke dalam model untuk menjelaskan pengalaman pembayaran pinjaman lama. Kepentingan relatif dari faktor-faktor yang digunakan dalam menjelaskan kinerja pembayaran di masa lalu, kemudian memberikan probabilitas pembayaran pinjaman baru, yaitu faktor-faktor yang menjelaskan kinerja pelunasan masa lalu dapat digunakan untuk nilai P, yaitu probabilitas pelunasan yang dibahas sebelumnya di bab ini. Itu masukan utama dalam menjelaskan premi kredit atas suatu pinjaman atau menentukan jumlah yang akan dipinjamkan dan probabilitas gagal bayar PD. Lalu rumus yang pertama ini probabilitas gagal bayar yang diharapkan di mana PI adalah kemungkinan pengembalian pinjaman. Lalu yang kedua ada di mana E adalah eksponensial sama dengan FDPDI adalah nilai PDI yang diubah secara logistik. Next. Selanjutnya ada model diskriminan linier. Sementara model probabilitas linier dan model logit memproyeksi nilai probabilitas gagal bayar yang diharapkan jika pinjaman dilakukan. Model diskriminan membagi peminjaman ke dalam kelas rasio gagal bayar tinggi atau rendah bertanggung pada karakteristik yang diamati. Masalah yang pertama adalah bahwa model ini biasanya hanya membedakan antara dua kasus ekstrim, perilaku peminjam tidak ada gagal bayar dan gagal bayar di dunia nyata
berbagai gradasi default, ada daripada non-payment atau penundaan pembayaran bunga. Untuk default, langsung pada semua pembayaran bunga dan pokok yang dijanjikan. Soal kedua ada bahwa tidak ada alasan ekonomi yang jelas untuk memperkirakan bahwa bobot dalam fungsi diskriminan atau secara lebih umum bobot dalam model penilaian kredit manapun akan konstan selama periode yang sangat signifikan. Masalah yang ketiga ada bahwa model ini mengabaikan faktor-faktor yang sulit dihitung yang mungkin memainkan peran penting dalam keputusan default atau tidak ada default. Masalah keempat berkaitan dengan catatan standar yang disimpan. Lalu ada fungsi diskriminan Altman, model klarifikasi kredit berbentuk. Model ini paling relevan dalam mengevaluasi pinjaman kepada peminjam yang lebih besar di sektor koperasi. Ini adalah di bidang di mana banyak penelitian terkini dilakukan oleh LK. Yang pertama, struktur jangka pendekatan risiko kredit. Yang kedua ada pendekatan tingkat kematian. Yang ketiga ada model ROC. Yang keempat ada model opsi struktur karena didasarkan pada model ekonomi mengapa perusahaan default. Selanjutnya ada model pengukuran dan penetapan harga risiko kredit yang harga risiko kredit yang lebih baru. Yang pertama ada term struktur penurunan risiko kredit. Salah satu metode berbasis pasar untuk menilai eksposur risiko kredit dan probabilitas gagal bayar adalah dengan menganalisis premi risiko yang melekat pada struktur imbal hasil utang korporasi saat ini, atau pinjaman kepada peminjam dengan meringkat risiko serupa. Lalu di sini ada penggunaan model berbasis pasar mengatrasikan peran FI sebagai pengolahan informasi. Sebaliknya, peran unik yang dimainkan oleh FI adalah proses informasi berbasis pasar untuk menilai probabilitas gagal bayar. Selanjutnya kita melihat kasus paling sederhana yang mengekstraksi probabilitas gagal bayar yang tersirat untuk LK yang mempertimbangkan untuk membeli obligasi 1 tahun atau memberikan pinjaman 1 tahun kepada peminjaman beresiko. Selanjutnya ada probability of default pada instrumen utang 1 periode. Asumsi bahwa FI mempersyaratkan pengembalian yang diharapkan pada 1 tahun keamanan utang perusahaan sama dengan setidaknya mengembalikan bebas risiko pada strip treasury 1 tahun. Analisis kasus LK dari mengharapkan kehilangan semua bunga dan semua pokok pinjaman jika peminjam korporasi gagal bayar. Next. Selanjutnya ada proporsi pokok dan pinjaman yang dapat bertagih pada saat gagal bayar, di mana secara umum positif. Manajer FI akan menetapkan pengembalian pinjaman yang diharapkan sama dengan tingkat bebas risiko dengan cara berikut. Rumus ini yang pertama istilah untuk hasil yang diharapkan FI jika peminjam gagal bayar. Lalu ada probability of default pada instrumen utang multi-period.
memperoleh risiko kredit atau probabilitas gagal bayar yang terjadi di pasar untuk pinjaman atau obligasi jangka panjang, yaitu obligasi 2 tahun, probabilitas bahwa suatu obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu jelas tergantung pada fakta bahwa gagal bayar tidak terjadi pada awal. Probabilitas sebuah obligasi akan gagal bayar pada tahun tertentu T adalah probabilitas gagal bayar marginal untuk tahun tertentu. Namun untuk katakanlah pinjaman 2 tahun probabilitas gagal bayar marginal pada tahun kedua dapat berbeda dari probabilitas gagal bayar marginal pada tahun pertama. Jika menggunakan probabilitas default, rumus ini digunakan untuk probabilitas default marginal. Probabilitas gagal hasil ini probabilitas gagal bayar 1 tahun dari speed imbalan hasil pada obligasi 1 tahun mendapatkan probabilitas default di tahun kedua, tahun ketiga, dan seterusnya. Lalu rumus yang ketiga ini untuk kondisi pasar yang efisien dan dengan demikian tidak ada keuntungan arbitrage oleh investor mensyaratkan bahwa pengembalian dari pembeli dan menahan strip treasury 2 tahun T-strip hingga jatuh tempo sama dengan pengembalian yang diharapkan dari investasi T-strip diskon 1 tahun saat ini. Hasil ini jangka waktu dari pengembalian pemegang strip treasury 2 tahun hingga jatuh tempo. Lalu rumus yang keempat ini jenis analisis yang dengan kurva imbal hasil obligasi korporasi untuk menyimpulkan tingkat forward 1 tahun pada obligasi korporasi. Lalu rumus yang terakhir, probabilitas marginal yang tergantung pada gagal bayar yang tidak terjadi pada periode sebelumnya. Konsep probabilitas gagal bayar kumulatif yang akan memberitahu FI tentang kemungkinan gagal bayar pinjaman atau investasi obligasi selama periode waktu tertentu. Seperti halnya dengan pendekatan penilaian kredit, model ini menciptakan beberapa potensi masalah. Keunggulan utamanya adalah bahwa model ini jelas berwawasan ke dalam berdasarkan ekspektasi pasar. Selain itu, jika ada pasar liquid atau treasury dan obligasi korporasi diskon, treasury strip dan obligasi korporasi zero coupon, maka dapat dengan mudah memperkirakan tingkat gagal bayar yang diharapkan masa depan menggunakannya untuk menilai dan menentukan harga pinjaman. Selanjutnya, di sini ada tabel Carva untuk mengingat hal ini. Obligasi ini dapat mengekstraksi secara matematis atau kurva imbal harga kupon obligasi korporasi. Obligasi ini seringkali tidak diperdagangkan secara aktif dan harganya tidak terlalu transparan. Manajer FI mungkin harus memperhatikan secara alternatif untuk menggunakan data obligasi atau pinjaman yang mengekstrak probabilitas tingkat gagal bayar untuk semua kecuali peminjam korporat terbesar. Selanjutnya penurunan tingkat mortalitas risiko kredit. Manajer FI dapat menganalisis pengalaman risiko gagal bayar historis masa lalu, tingkat kematian dan obligasi serta pinjaman dengan kualitas yang sama. Lalu selamat dari tahun pertama. Dengan demikian tingkat kematian marginal atau kemungkinan gagal bayar obligasi atau pinjaman pada tahun pertama penerbitan. Lalu probabilitas pinjaman bertahan di tahun kedua mengingat gagal bayar belum terjadi selama 1 tahun pertama.
Lalu setiap tingkat kualitas peminjam korporat, kurva tingkat kematian marginal dapat menunjukkan pengalaman tingkat gagal bayar historis obligasi dalam kelas kualitas tertentu di setiap tahun setelah penerbitan obligasi atau pinjaman. Lalu ada dari kurva ini menunjukkan estimasi mortalitas dan tingkat gagal bayar kumulatif untuk sampel 2,847 obligasi korporasi yang diperingatkan periode 1971 sampai 2014. Pendekatan angka kematian memiliki sejumlah masalah konseptual dan penerapan. Yang paling penting dari ini adalah seperti model penilaian kredit, ini menghasilkan ukuran historis atau melihat ke belakang juga perkiraan tingkat gagal bayar dan penyiratkan probabilitas gagal bayar di masa depan cenderung sangat sensitif terhadap periode di mana manajer FI menghitung MMR. Next ada model ROC. Digunakan untuk menghasilkan dan menetapkan harga risiko kredit berdasarkan data pasar adalah model ROC, yaitu pengembalian modal yang disesuaikan dengan risiko. Dipelopori oleh bankers, terus gagasan penting di balik ROC adalah mengevaluasi ROA tahun aktual atau kontraktual yang dijanjikan atas pinjaman, seperti bunga bersih dan biaya dibagi dengan jumlah yang dipinjamkan. Petugas pemberi pinjaman yang menyeimbangkan pendapatan biaya dan biaya yang diharapkan dikurangi biaya dana terhadap risiko pinjaman yang diharapkan. Dengan demikian, pembilang persamaan ROC adalah laba bersih yang mengutung biaya pendanaan peminjam atas pinjaman tersebut, selanjutnya membagi pendapatan pinjaman tahun dengan aset yang dipinjamkan. Dibagi dengan beberapa ukuran risiko aset atau yang sering disebut modal beresiko karena kerugian pinjaman tak terduga harus diharapkan terhadap modal LK. Rumus yang pertama ini, peminjaman harus dilakukan hanya jika pengembalian pinjaman yang disesuaikan dengan risiko penambahan nilai ekuitas FA yang diukur dengan ROE yang disyaratkan oleh pemegang saham FI. Lalu rumus yang kedua ini memperkirakan ROC adalah pengukuran risiko pinjaman penyebut dalam persamaan ROC. Lalu yang kedua ada menggunakan durasi untuk memperkirakan risiko pinjaman. Tentang durasi yang menunjukkan bahwa presentasi perubahan nilai aset seperti pinjaman terkait dengan durasi pinjaman dan besar guncangan suku bunga, di mana R adalah tarif besar, BR ditambah premi risiko kredit. Rumus yang pertama ini peringatan kredit dan SS dan P diberikan kepada peminjam. Setelah itu perubahan premi risiko tersedia dari semua obligasi yang dipegang yang diperdagangkan di kelas peringkat tertentu selama tahun terakhir. Yang kedua ada di mana perubahan yield spread antara obligasi korporasi, kelas peringkat kredit RI, dan durasi sebagai treasury security selama tahun terakhir untuk mempertimbangkan hanya risiko terburuk, perubahan maksimum dalam peran hasil
dipilih sebagai kebalikan dari perubahan rata-rata. Yang ketiga adalah menggunakan tarif default pinjaman untuk memperkirakan risiko pinjaman. FA lain telah mengadopsi secara berbeda untuk menghitung ROC. Beberapa LK biasanya tersebar dengan database gagal bayar pinjaman yang sangat baik, membagi pendataan 1 tahun dengan produk tingkat kerugian tidak berduga dan korporasi pinjaman yang hilang karena gagal bayar juga disebut kerugian yang diberikan default. Lalu selanjutnya ada model opsi resiko default. Yang pertama ada kerangka teoritis mengikuti karya Nobel Merton, Belk, and Scholes. Ketika sebuah perusahaan mengumpulkan dana dengan menerbitkan obligasi dan meningkatkan pinjaman banknya, ia memiliki opsi gagal bayar atau pembayaran kembali dengan harga berharga. Artinya jika proyek investasi peminjaman gagal sehingga tidak dapat membayar kembali pemegang obligasi atau bank, ia memiliki opsi untuk gagal membayar utangnya dan menyerahkan aset yang tersisa kepada pemegang utang. Lalu yang kedua ini pembayaran peminjam dari pinjaman. Ini jika sebuah perusahaan melakukan dengan baik dan aset perusahaan dihargai tinggi, pemegang saham perusahaan akan melunasi hutang perusahaan dan menyiapkan selisihnya. Semakin tinggi A2 relatif terhadap B, semakin baik pemegang saham perusahaan mengingat bahwa peminjaman harga menghadapi resiko kerugian yang terbatas, kehilangan investasi kuitas mereka, tetapi potensi keuntungan yang sangat besar jika keadaan berubah baik. Selanjutnya, pembayaran pemegang utang dari pinjaman. Pertimbangan masalah pinjaman atau obligasi yang sama dari perspektif FI atau pemegang obligasi, jumlah maksimum yang dapat diperolehkan kembali oleh FI atau pemegang obligasi adalah B. Pembayaran yang dijanjikan, namun peminjam yang memiliki opsi gagal bayar atau pelunasan akan secara rasional membayar pinjaman hanya jika A lebih dari B, yaitu jika nilai pasar aset melebihi nilai pembayaran utang yang dijanjikan. Peminjam yang nilai asetnya turun di bawah B akan default dan menyerang aset yang tersisa kepada pemegang utang. Fungsi pembayaran data debt holder ditunjukkan pada gambar. Lalu yang ketiga ada penerapan model valuasi opsi pada perhitungan risiko gagal bayar premi. Merton telah menunjukkan bahwa dalam konteks kerangka opsi sebelumnya, cukup mudah untuk menyatakan nilai pasar dari pinjaman risiko yang dilakukan oleh peminjaman kepada peminjam. T itu lama waktu, D itu resiko levered pinjaman, N itu nilai hitung dari tabel statistik, lalu K itu hasil yang diperlakukan atas hutang risiko, IN logaritma natural, I tingkat bebas risiko. Jadi nilai pasar aset perusahaan A maupun volatilitas aset perusahaan tidak diamati secara langsung. Lalu yang ketiga model opsi analisis Moody dan frekuensi default. Model analisis Moody sebenarnya mengenali masalah ini dengan menggunakan pendekatan model
penetapan harga opsi OPM untuk mengekstraksi nilai pasar tersirat dari aset A dan volatilitas aset dari aset perusahaan tertentu. Model Moody analisis menggunakan nilai ekuitas dari perusahaan, perspektif pemegang saham, secara dengan memegang panggilan opsi atas aset perusahaan dengan jumlah utang yang dipinjam bertindak serupa dengan harga pelaksanaan opsi. Jadi di sini dengan menggunakan nilai ini untuk aset nilai pasar aset distribusikan kemungkinan nilai aset perusahaan relatif terhadap kewajiban utang saat dapat dihitung selama 1 tahun, seperti yang pada gambar. Lalu yang terakhir ini ada tabel sektor IDF analisis, frekuensi default yang diharapkan meningkatkan lebih awal daripada lembaga pemeringkat yang menurunkan peringkat utang perusahaan. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.